Hai, halo kesayangan, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngebahas tentang kabar dan perasaan dia yang kau rindukan. Ya. Ini sifatnya adalah general reading, artinya hanya energi yang secara kolektif yang paling dominan yang ditangkap, tidak mungkin resonate dengan semua diri kamu ya. So, saya mengajak teman-teman di sini untuk berpikir logis dan kritis. Be smart. Ya. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku sayang sama kamu pokoknya ya. Aku mau kasih kamu kecup cium sampai kelomah. Mudah-mudahan gak jadi jijai ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terhubung atau terkoneksi. Kabar dan perasaan dia yang kau rindukan. Kabar dan perasaan dia yang kau rindukan. Oke. Oh, ada satu kartu yang terbuka. Saya mau ambil 5 kartu. Wah, Knight. Knight of Swords, Knight of Pentacles. Judgment. I see. Ada 4 of Wands. Oke, ada The Lovers. Ada apa ya? Keluar Knight and Knight. Bottom of deck di sini ada 8 of Wands ya. Di sini ada 2 Knight. Ya, Knight. Knight itu kesatria. Prajurit ya. Prajurit tapi kesatria. Ini orangnya seorang risk taker. Kalau bahasa Jawanya itu wani mati. Bahasa Indonesianya itu dia berani, bener-bener berani ya. Itu ditebas gitu orang apa. Kalau ada hal-hal yang menghalangi dia itu ditebas. Dia seorang yang mengejar apa yang menjadi keinginannya dia ya. Tapi sayangnya ternyata keadaannya saat ini justru berkebalikan dengan usahanya dia ya. Karena ini segala yang dia inginkan ini falling down. Saat ini dia sedang diliputi oleh dendam. Diliputi satu kebencian. Kebencian. Kok bisa ngomong kebencian sih? Aduh, buyar deh. Diliputi kebencian ya. Tadi bunda nyebutnya diliputi kebencian. Diliputi kebencian. Orangnya lagi diliputi oleh kebencian ya. Jadi hatinya penuh dendam ya. Dendam, sakit hati ini. Karena apa? Well, ini ternyata menjadi jawabannya. Di sini ada 4 of Wands. Kemudian ada The Lovers, Reverse. Hubungan cintanya hancur berantakan. Entah mereka mungkin sudah berada di dalam satu komitmen, misalnya pernikahan atau pertunangan, atau belum. Bahkan ini dalam satu hubungan yang serius pun ini falling down semuanya ya. The Lovers, koneksinya dia dengan pasangannya itu benar-benar sedang terpisah ya. Entah siapa yang salah. Tapi yang jelas saat ini hatinya dipenuhi dengan amarah, dengan dendam, dengan benci, dengan sakit hati ya. Terhadap pasangannya tentu saja, bukan terhadap kamu ya. Terhadap pasangannya, dia sedang merasakan itu. Kita akan lihat kali lagi apa yang sebenarnya terjadi.
Ini hubungannya cukup high tense ya. High tense tuh artinya cukup tegang gitu. Karena tidak ada lagi namanya rasa bersenang-senang, playfulness itu hilang. Jadi udah high tense, mungkin udah diem-dieman. Udah nggak enak gitu ya, mau komunikasi juga udah nggak enak. Bahkan mungkin udah saling blokir, udah saling udah saling ini ya, menjauhi, udah hapus foto seperti itu. Saya akan lihat. Pay attention to the red flags. Ini benar-benar sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, ya. Udah red flags, udah benderanya tuh bendera merah. Bendera merah tuh artinya waspada, ya. Udah berada pada fase bendera merah, waspada. Mereka benar-benar yang udah sepertinya sulit untuk didamaikan, ya. Saya akan tarik coba koneksinya dengan kamu. Ini berarti dia sudah memiliki pasangan yang lain, sudah memiliki orang lain. Saya akan coba ya koneksinya dengan kamu. Oke. Koneksinya dengan kamu. Dia teringat sama kamu. Terus kemudian ini beberapa bahkan mungkin udah mulai kontak, udah mulai goda-godain ya. Udah mulai goda-godain, terus kemudian udah mulai udah mulai datang, udah mulai PDKT ke kamu. Ini koneksinya dengan kamu, ini yang dialamin ya. Koneksinya dengan kamu, dia mulai teringat kepada kamu, mulai terkoneksi dengan kamu ya. Saya akan coba tarik untuk perasaan dia ya. Perasaan dia, apa yang dia rasakan terhadap kamu, oke. Ini lebih tepatnya terhadap kamunya ya. Di tengah-tengah persoalan percintaannya. Nah, dia ingat sama kamu, dia kembali kepada kamu, dia mencoba deket-deket kepada kamu. Dia ingat sama kamu bahwa kamu dulu tuh adalah seseorang yang baik, seseorang yang tulus sama dirinya, seseorang yang manis sama dirinya. Ya, dia kembali teringat akan hal itu. Dia ingat lagi, ya sekarang udah ya mungkin dia dulu meninggalkan kamu atau nggak tahu ini kalian pernah ada koneksi apa gitu ya, atau mungkin pernah suka tapi tidak terjadi apa-apa, bisa jadi seperti itu. Atau ketika kenal kamu dia sudah memiliki pasangan ya. Ini jatuh. See you again, I'm waiting for you. Jadi ini kondisinya banyak. Tapi yang jelas saat ini dia sudah memiliki seseorang, sudah memiliki pasangan, dan itu pun mulai runtuh. Ya, yang dia bangun itu mulai runtuh. Dan kemudian ketika mulai runtuh, dia mulai noleh kepada kamu, biasa orangnya. Ya, kalau udah susah aja, lalu teringat pada kebaikan-kebaikan kamu, you are so sweet, dan intensi dia atau apa yang sebetulnya dia niatkan kepada kamu. Dia ingin kembali kepada kamu, see you again. I'm waiting for you. Tapi dia ngerti, dia paham bahwa mungkin saja hati kamu sudah tertutup. Mungkin saja kamu tidak semudah itu untuk memaafkan dia. Jadi ini dianya yang bersifat menunggu ya. Dia bersifat menunggu, maksudnya dia menunggu kesiapan hati kamu ya di sini. I'm waiting for you, see you again. Dia ingin berjumpa dengan kamu. Dia mencoba untuk datang kepada kamu kembali karena dia ingat bahwa kamu adalah seseorang yang sayang sama dia. Kamu adalah seseorang yang tulus sama dia. Dan dia baru menyadari itu sekarang. Tadinya kemana, hello? Orang tuh seperti itu ya. Dan ini ditambah lagi tentang kondisinya bahwa
untuk pekerjaannya pun, hasil kerja kerasnya atau finansialnya dia pun ternyata ini sedang slowing down, ditambah ini orangnya benar-benar sedang untuk kondisi kehidupannya itu lagi acak-adul banget. Even dia bahkan mungkin sudah cenderung sudah depresi, sudah frustasi, kehidupan cintanya hancur, finansialnya dia struggle, ya. Struggle, dia mesti bekerja keras ya untuk mengupayakannya ya. Wibawanya jatuh, ya. Bahkan mungkin ada beberapa mungkin dia yang kamu pikirkan ini ternyata dia harus pindah ke satu tempat yang baru atau gimana ya. Terpisah dengan pasangan yang tadinya dia sayangi. Terpisah dengan pasangan yang tadinya dia memiliki gambaran untuk suatu kehidupan yang menyenangkan, yang bahagia, ternyata hancur ya. Dia harus bekerja keras. Ya. Tapi di sini dia mau datang kepada kamu. Ya. Ada Page of Cups. Dia mau datang kembali kepada kamu. Ini terserah kamu ya. Apakah kamu mau menerimanya kembali? Ataukah kamu menyambut? Karena orang ini dia mengirimkan kode-kode. Ya, entah mungkin dia mencoba menjalin komunikasi kembali. Atau dia sudah mulai stalking. Dia udah mulai stalking, buka-buka medsos kamu, dicek apakah kamu sudah memiliki seseorang, dicek kondisi kamu sekarang bagaimana ya. Dia sedang melakukan itu saat ini. Karena memang ya mungkin dia berpikir bahwa kamulah yang bisa mengobati luka hatinya, kamulah yang bisa menjadi satu tempat dia bersandar ya. So ini benar-benar terserah kepada kamu, it's up to you. Apakah kamu mau untuk menerimanya kembali atau tidak? Ya, kamu punya jiwa yang merdeka, sayang. Kamu tidak harus menerimanya kembali. Saya akan tarik satu kartu ya untuk bagaimana kalian ke depannya. Apa maksud big frame dari yang terjadi saat ini apa? Iya. Kalau misalnya kamu menerima dia dan dia kembali kepada kamu, itu tidak lagi sama. Tidak lagi sama seperti dulu. Karena bagaimanapun juga sebuah hubungan yang udah cacat, yang udah digunting, dilukai, dicacah-cacah, dipukul, diremukkan, tentu saja tidak akan pernah sama lagi ya. Dan ini kalau dia kembali kepada kamu tuh perasaan kalian tidak seperti dulu lagi ya. Ini harus rebuilding. Rebuilding itu dibangun ulang ya, udah kayak awal lagi, kayak awal orang pacaran ya. Mulai pendekatan, bicara dari hati ke hati ya. Ada satu yang perlu dibangun kembali dan itu lumayan suatu pekerjaan yang besar. Ya, artinya menyerap energi kamu dan dia bersama-sama. Ada self-indulgence di sini, focus on self-worth, time to heal. Well, sebaiknya kamu memberi diri kamu untuk kamu sembuh total. Begitupun kamu memberi waktu kepada dia untuk dia juga menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kalau melihat polanya seperti ini, dia hanya menjadikan kamu sebagai pelarian ya. Sebagai pelarian, dia sudah mengalami kekecewaan, and then dia mungkin memandang bahwa kamu adalah seseorang yang mungkin untuk dijadikan dia tempat bersandar, dan dia akhirnya larinya ke kamu lagi. Itu bukan karena lahir dari cinta, tapi lebih kepada dari dia sedang mencoba menyembuhkan dirinya dengan datang kepada kamu. Dia butuh untuk disembuhkan dengan datang kepada kamu. So, sayangku, ini keputusan ada di tangan kamu ya, karena ternyata memang saat ini kondisinya seperti ini, dia ingin kembali kepada kamu, dia ingin dekat lagi kepada kamu. Kalau misalnya kamu mengizinkan untuk dia dekat, dan ya silahkan buka hati ya, tapi kalau misalnya kamu menyatakan diri untuk kamu nggak mau lagi untuk kembali itu kepada hubungan kalian, kamu bisa cut, bisa putus koneksinya benang merahnya dengan tanda silang, bayangkan dia, lalu pakai tanda silang, saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu, kamu bebaskan saya. Supaya memang koneksinya benar-benar hilang ya. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar.
Kalau tidak resonate juga nggak apa-apa, karena ini sekali lagi ada general reading, yang ditangkap itu adalah energi general, energi umum ya. Oke. Nggak resonate nggak apa-apa, dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar, dan konsultasi dengan Bunda. Sifatnya interaktif ya, boleh ngobrol, boleh curhat, boleh banget ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk melakukan personal reading, bisa nyalakan loncengnya ya, karena kalau Bunda live supaya kamu nggak ketinggalan sayangku ya. Well, kesayangan, aku berdoa agar kamu mendapatkan yang sesuai dengan hidupmu ya. Artinya kalau misalnya kamu ternyata kembali dengan orang ini, kondisi kalian itu berjumpa dengan kondisi yang lebih baik. Kalau misalnya pun tidak kembali kepada orang ini, maka aku berdoa kamu mendapatkan seseorang yang lebih baik untuk kamu. Well, kesayangan, good luck and I love you. Bye-bye.